selamat malam ladies. Malam dokter untuk yang kesekian kalinya. Oke, welcome juga untuk Mbak Ane. Jangan bosan dulu ya Mbak, tetap semangat ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, nah dok lanjut aja nih ya dok. Ya tadi kita sampai di mempengaruhi ke program hamil atau tidak untuk yang perempuan-perempuan yang mengalami obesitas atau ladies yang mengalami obesitas dan apa aja yang perlu dipersiapkan gitu ya dok ya. 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 Oke, dokter mau nerusin dulu dari yang tadi dok? Ya, jadi saya ulang lagi dikit ya. Jadi memang untuk program hamil itu gaya hidup itu nggak bisa abaikan ya. Jadi gaya hidup itu walaupun memang bukan satu-satunya penyebab gangguan kesuburan, jika memang ada gangguan kesuburan, tapi itu merupakan salah satu faktor yang bisa kita kendalikan. Jadi penyebab infertilitas itu banyak banget gitu ya, termasuk salah satunya usia, faktor usia. Kalau faktor usia, genetik itu kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau kayak gaya hidup gitu ya, berat badan gitu, kemudian pola makan dan olahraga itu tentunya bisa kita kendalikan, dan itu tentunya jika kita perbaiki atau kita pertahankan gaya hidup yang sehat, itu tentunya akan sedikit banyak membantu dalam program kehamilan. Okay. Jadi penting ya. Jadi penting ya, dok. Kalau tadi kita bicara mengenai awalnya kan pengaruhnya, tadi Mbak Ana juga udah cerita bahwa obesitas ini akan mempengaruhi ke menstruasi juga ya dok ya. Nah, kalau menstruasi kan harus dicatat, ya harus dicatat atau harus diiniin tiap bulan. Kalau berat badan ini sebenarnya perlu juga nggak sih dok untuk kita mengetahui sebelum nikah itu berapa, setelah nikah berapa atau gimana? Ya perlu sih sebenarnya ya, berat badan itu ya tentunya kan kalaupun kita mau nikah kita suka ditanya itu di catatan ini berat badan, tinggi badan segala macam gitu ya. Nah itu ya perlu ya sebenarnya sih nggak perlu yang setiap menit setiap detik gitu ketimbangan gitu ya, yang ada ntar stres gitu ngelihat berat badan. Ya yang penting kita sadar gitu ya, berat badan nggak, yang ideal itu ya yang sesuai dengan BMI normal sebenarnya gitu ya. Terlalu kurus nggak bagus, terlalu gemuk juga nggak bagus gitu. Jadi penting. Jadi sebenarnya kalau berat badan yang mempengaruhi kesuburan itu tanda-tanda yang mungkin paling awal yang bisa kita ketahui itu adalah, walaupun nggak selalu ya, yaitu tadi gangguan haid gitu. Itu saya merasakan diri ke saya sendiri ya. Sebenarnya saya ini penderita PCOS juga nih waktu dulu remaja gitu. Tapi sekarang ya, betul. Saya dulu haid saya sangat tidak teratur gitu. Setelah menikah pun kadang-kadang telat-telat. Kalau misalnya berat badan udah naik dikit, udah langsung pasti haidnya udah mulai telat-telat gitu. Kalau misalnya udah balik lagi berat badan, haidnya udah mulai teratur lagi. Jadi itu tanda-tanda awal itu sebenarnya mungkin itu tadi haid gitu ya. Jadi yang penting dilakukan ya berat badan diketahui, BMI gitu ya. Sama itu siklus haid gitu. Oke, jadi memang sangat berpengaruh ya dok ya berat badan ini untuk di program hamil gitu ya dok. Nah, apakah ini juga hanya dialami atau untuk perempuan-perempuan aja nih dok untuk kita menjaga berat badan atau juga sebenarnya dari kedua belah pihak nih dok? Oh, yang jelas kedua belah pihak, pada laki-laki itu juga sangat mempengaruhi. Udah banyak penelitiannya. Jadi obesitas itu juga mempengaruhi kualitas sperma gitu ya, mempengaruhi fungsi vital dari seorang pria gitu ya. Kelebihan berat badan itu menyebabkan estrogennya berlebihan gitu, sehingga produksi spermanya juga terganggu gitu. Jadi itu mempengaruhi kedua belah pihak. Ya, jadi tadi yang saya bilang sebenarnya berat badan itu bukan hanya mempengaruhi fungsi reproduksi baik wanita ataupun pria, tapi secara keseluruhannya gitu. Kesehatan secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan. Nah, ini aku juga mau ngobrol nih sama Mbak Anda nih ya. Tadi kan udah dibahas nih sama dokter mengenai pengaruhnya berat badan ke menstruasi, kemudian pengaruhnya juga ke program hamil. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Ana sendiri nih, Mbak Ana pada akhirnya tadi kan karena kita keputus ya di awal ya Mbak ya, aku mau ngobrol sedikit di sini. Mbak Ana pada akhirnya mengerti bahwa oke, aku PCOS. Itu gimana sih Mbak tadinya sebelumnya? Jadi aku waktu itu aku sudah menikah, lagi-lagi kan anaknya nggak agak-agak takut-takut gitu pergi ke dokter Mbak gitu kan. Jadi kenapa nih menstruasi aku kok dari gadis begini ya gitu. Nah dulu tuh
orang-orang bilang kalau enggak kok, nanti kalau udah nikah menstruasinya akan lancar dengan sendirinya. 3 bulan pernikahan benar, menstruasi aku lancar, bagus, bagus, bagus. Nah, pas bulan Agustus, aku waktu itu nikah di bulan Mei, bulan Agustus berhenti lagi nih, mulai lagi nih, ngadat lagi. Akhirnya pede dong, tes pack negatif gitu. Akhirnya ya udah deh yuk, kayaknya udah waktunya untuk berobat yang benar ke dokter, karena kan ini masalahnya berarti nyangkut ke program hamil nih gitu. Jadi saya harus sudah menikah mau hamil berarti udah harus ke dokter nih, serius gitu kan. Aku ke dokter dan didiagnosa lah waktu itu PCOS. Aku ngerasa apa ya PCOS ini? Kok aku ngerasa benar-benar waktu itu kalau orang baru didiagnosa satu penyakit kan pasti bakal ngerasa sendiri gitu kayaknya. Karena waktu itu PCOS fighter belum ada gitu. Yang jelas PCOS Indonesia waktu itu belum ada, 2015. Kemudian di sekitar aku, di sekeliling aku, keluarga terdekat aku tuh rata-rata subur, Mbak. Sepupu-sepupu aku, ada anaknya 5, anaknya 6, ada yang hamil paling kosongnya 1 tahun, kemudian punya anak, kemudian bahkan sepupu aku sendiri yang nikahnya duluan aku ya, anaknya kembar, Mbak. Berarti kan itu ada yang nggak beres nih, berarti di akunya ngerasa sendiri apa. Ya sempat ngerasakan proses masa-masa denial gitu, masa-masa kayak gue nggak mau ke dokter lagi deh, atau gimana, atau malah jadi aku paling lucu pernah kayak klinik tour gitu, jadi dari rumah sakit ini ngomongnya sih pengen dapat second option ya, tapi semua option juga bilang aku PCOS, aku harus menurunkan berat badan, harus memodifikasi gaya hidup gitu, jadi jenis buang-buang aja gitu. Baru terakhir berobat di rumah sakit, ya akhirnya udah deh kita coba rumah sakit yang paling dekat sama rumah waktu itu, dan pikirannya supaya kalau ada apa-apa gampang deh ke situ gitu. Ke rumah sakit itu akhirnya baru benar-benar tuh triggernya apa ya, kalau nggak salah itu aku pernah mengalami penebalan dinding rahim karena menstruasinya telat gitu kan. Aku mengalami penebalan dinding rahim sampai bleeding, sampai aku mens itu hampir 1 bulan itu mensnya nggak berhenti gitu. Dan penebalan dinding rahim itu lumayan berbahaya sehingga dokter waktu itu mengharuskan aku dikuret. Gitu. Dari situ timbullah kesadaran untuk memperbaiki gaya hidup sehat, ke-trigger lah sampai akhirnya ada kesempatan waktu restrukturasi di kantor aku, ada kesempatan untuk keluar, oke deh aku mau memperbaiki kesehatan dulu gitu. Sebenarnya waktu itu akhirnya sambil memperbaiki kesehatan, dokter udah mulai ngasih jalan untuk program hamil. Ya udah, waktu aku istirahat lucunya, karena aku program hamil waktu itu baru stimulasi ovulasi ya, aku pakai Profertil, mungkin teman-teman yang udah pernah treatment pakai Profertil, 3 kali siklus gagal. Lucu banget, 3 kali siklus gagal. Akhirnya kan mau nggak mau kalau udah 3 kali siklus gagal harus naik kelas dong gitu kan, either implant atau IVF. Tapi kan kayaknya harganya gitu kan, nggak di kampus sih nih gitu kan. Betul. Aku sama suami ngerasa kayak, oh ya udah deh kita liburan dulu deh gitu, kita take a break dulu deh gitu, dan sambil nabung. Ternyata pulang dari liburan itu aku hamil. Gitu. Wow. Jadi itu memang menarik ya, ini tadi ceritanya yang kayaknya terus yang bilang itu, iya aku juga kayak gitu sih, sama sih ya, aku juga tawaf klinik, ada yang bilang tur klinik, ada yang bilang tawaf klinik ya kan. Kita tuh kan survivor itu kan selalu pokoknya merasa cari dokter yang bisa membenarkan kita. Padahal gitu ya di awal ya. Padahal kita nggak benar, ya benar banget, ini cerita yang sungguh benar-benar mewakili kita semua. Nah nih dok, tadi kan kita udah dengar cerita dari Mbak Ana. Sebenarnya dok, kalau PCOS itu tanda-tandanya apa sih dok? Bisa nggak sih diketahui sama yang terlihat kasat mata atau sama kita yang sebenarnya kita belum melakukan pemeriksaan nih, kalau tadi kita masih bingung nih? Ya, jadi PCOS itu kan sebenarnya kumpulan dari gejala ya Mbak ya. Mungkin Mbak Ana juga udah tahu ya. Jadi kumpulan dari 3 gejala, minimal 2 dari 3 gejala itu, maka kita udah bisa bilang itu PCOS. Tanda yang mungkin bisa kita ketahui ya tanpa melakukan pemeriksaan USG, apabila kalau misalnya ada gejala haidnya nggak teratur gitu, itu yang pertama. Berarti udah 1 ya, ada 1 gejala. Yang kedua,
apabila ada hiperandrogen, gejala-gejala hiperandrogen klinis ya. Jadi ada gambaran seperti rambutnya banyak ya, bulu-bulu di kumis, jenggot gitu ya, ataupun di dada, pertumbuhan bulu yang agak nggak lazim gitu. Jadi di dadanya agak banyak, di lengan atas, di perut gitu. Kemudian ada di paha, ada di punggung. Nah, atau mungkin sering jerawatan. Nah, itu sebagai salah satu tanda-tanda gejala hiperandrogen. Nah, apabila 2 itu aja udah positif, maka kita udah bisa bilang itu PCOS gitu ya. Tapi memang kalau ke dokter, memang kita harus singkirkan dulu penyebab-penyebab lain sebelum kita bilang PCOS. Karena PCOS itu adalah istilahnya itu diagnosis keranjang sampah gitu. Jadi kita harus singkirkan dulu karena penyebab hiperandrogen itu ada banyak, penyebab gangguan haid itu juga ada banyak. Kita singkirkan satu-satu, baru kita bilang ini PCOS gitu. Nah, kalau misalnya ke dokter, dilengkapi pemeriksaannya dengan USG. USG misalnya kalau yang belum menikah itu bisa dengan transrektal ya, dari anus. Kalau yang udah menikah dari vagina untuk melihat ada gambaran. Jadi kayak kalung mutiara, gambaran telurnya itu banyak banget, tapi kecil-kecil gitu. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu ya berarti tegak dia PCOS gitu. Oke, kalau dari tanda-tanda fisik nih dok, apa juga selalu hanya karena berat badan berlebih atau ada hal-hal yang lainnya nih dok? Nah, berat badan itu tidak termasuk dalam kategori parameter-parameter untuk menegakkan PCOS. Jadi orang yang berat badan berlebih belum tentu dia PCOS gitu. Yang tadi yang saya bilang, jadi PCOS itu harus memenuhi 2 dari 3 gejala yang tadi saya sebutkan. Jadi ada gangguan haidnya tidak teratur, hiperandrogen, sama gambaran USG. Nah, di sini kan nggak ada nyebut-nyebut obesitas kan ya. Nah, jadi obesitas itu ya mungkin baru kecurigaan. Nah, jadi kadang-kadang orang mengait-ngaitkan, oh saya PCOS ya dok ya karena saya gemuk gitu. Enggak, belum tentu. Banyak juga yang orang yang obesitas tapi dia tidak cuma ada gangguan haid. Dari USG-nya ternyata tidak ada PCO-nya atau tidak ada hiperandrogen. Nah, kalau cuma gangguan haid aja kita nggak bilang itu PCOS. Kita cuma bilang gangguan haid gitu. Yang penyebabnya ya mungkin karena obesitasnya gitu. Nah, jadi memang obesitas itu bukan suatu penanda seseorang itu menderita PCOS atau bukan, tapi memang berkaitan sangat erat gitu. Kurang lebih 70% orang yang obesitas itu mengalami PCOS gitu, kurang lebih seperti itu. Karena yang tadi saya bilang ada resistensi insulin yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang menyebabkan mendasari penyakit PCOS tersebut gitu. Oke, menarik nih ya. Tadi juga ada dari cerita Mbak Ana yang menarik nih. Padahal sebenarnya saya tuh dari keluarga yang subur gitu loh. Nah, banyak juga nih dok, ini mitos atau fakta nih ya. Banyak di luaran tuh yang selalu bilang bahwa PCOS tuh sebenarnya subur loh. Sebenarnya tuh subur loh, karena telurnya tuh banyak banget, tapi nggak bisa hamil secara alami. Nah, ini benar nggak sih dok gitu? Ya, sebenarnya dibilang mitos ya mungkin ya. Jadi yang istilah subur dulu nih kita perbaiki. Subur itu sebenarnya kaitannya yaitu menghasilkan anak gitu ya, hamil gitu ya, reproduksi, fungsi reproduksi. Nah, itu baru kita bilang subur gitu. Jadi kalau dibilang walaupun telurnya banyak tapi kalau telurnya nggak ada yang besar ya sama aja gitu. Jadi dia tidak bisa menghasilkan sel telur juga, tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak hamil juga gitu. Jadi memang benar sih telurnya banyak gitu, tapi belum tentu dia subur gitu. Nah, begitu pula yang telurnya sedikit, belum tentu dia nggak subur gitu. Jadi memang seorang perempuan itu dinilai dari fungsi ovulasi, fungsi ya. Jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas gitu. Nah nih, keren banget ya, kualitas itu lebih penting daripada kuantitas ya gitu. Jadi yang jangan suka berkecil hati yang tadi telurnya sedikit ataupun yang telurnya banyak ya. Tadi kata Mbak Ana kan, gue tuh subur loh Mbak, padahal ada yang sampai kembar loh ya Mbak Ana ya tadi. Iya. Tapi kenapa nggak bisa? Nah, dok, menarik juga nih tadi ada informasi dari Mbak Ana juga yang Mbak Ana bilang kemana-mana nih dokter selalu bilang udah perbaiki aja gaya hidup, bener nggak Mbak Ana? Ya, bener banget. Selalu sarannya kayak gitu. Nah dok, mengenai perbaikan gaya hidup, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan untuk para lady semuanya yang udah tahu atau bahkan mungkin masih menduga-duga kayak tadi, kayaknya gue PCOS nih, apa nih yang harus dilakukan untuk perbaikan gaya hidupnya? Ya, jadi kalau untuk khusus ya, kalau mereka yang udah menderita PCOS, khusus untuk PCOS, jadi memang
dietnya ya, makanannya, gizinya tuh harus seimbang. Dan memang pada PCOS itu tidak perlu mengurangi nasi gitu, istilahnya ya, mengurangi nasi atau mengurangi makanan-makanan yang sangat ekstrim. Yang perlu itu adalah restriksi kalori gitu. Jadi kalorinya itu, defisit kalori itu yang penting gitu. Nasi boleh aja, tapi ya porsinya jangan terlalu banyak gitu ya. Jangan nasinya 2 piring, lauk pauknya cuma seuprit gitu ya, ditambah lagi kerupuk, mie, waduh, di situ karbohidratnya banyak sekali gitu. Jadi sering salah artikan ya, PCOS itu harus low karbo, enggak, bukan, kalori, low kalori. Jadi itu ya, kalorinya yang perlu diperhitungkan gitu. Nah, jadi bagi mereka yang mungkin mengalami berat badan yang berlebih ataupun yang berat badannya normal gitu, yang penting sih makanannya, gizinya tuh seimbang. Seimbang itu artinya proteinnya gitu ya, lemaknya, karbohidratnya. Karbohidrat itu yang paling bagus itu sebenarnya adalah karbohidrat kompleks yang didapat dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kurangi gula gitu ya. Jadi memang kita punya istilahnya gula itu juga jangan berlebihan gitu ya. Dari makanan itu nasi terutama sih, memang nasi itu gulanya tinggi gitu ya. Kemudian tepung-tepung itu juga gulanya tinggi gitu. Kemudian ya kayak misalnya es teh manis segala macam ya, itu gulanya juga tinggi. Minuman-minuman sweeten ya, minuman-minuman yang mengandung gula itu juga dihindari seperti itu. Perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kemudian protein itu ternyata paling banyak itu sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan justru gitu, yang paling bagus gitu ya. Dari biji-bijian gitu. Kemudian telur, ikan gitu, kurangi daging seperti itu dari makanan. Kemudian kalau untuk dari olahraga ya, olahraga sebenarnya sih yang simple-simple aja, yang penting konsisten gitu ya. Jadi nggak perlu olahraganya yang high intensity tapi paling sebulan sekali gitu ya. Yang penting konsisten gitu. Jadi setengah jam sehari itu cukup gitu. Lari atau jalan keliling komplek gitu, bersepeda itu udah cukup ya. Nah, yang penting seperti itu. Kemudian selain gaya hidup yang tadi saya sebutkan, istirahat itu juga penting. Jadi nggak boleh diabaikan ya. Istirahat yang cukup itu adalah minimal 7-8 jam per hari gitu. Dan kurangi begadang gitu ya. Kalau bisa tidur malam itu jam 10 malam itu udah tidur gitu, seperti itu. Karena hormon-hormon kita itu bagus pada saat tidur gitu, hormon reproduksinya. Dia meningkat pada saat kita tidur malam. Ya itu kurang lebih. Oke, menarik ya. Nah, Mbak Ana, nih tadi kan dokter udah share nih mengenai pola gaya hidup sehat. Kalau dari pengalaman Mbak Ana sendiri, udah sejauh mana nih Mbak pada akhirnya menjalani yang tadi dokter bilang nih? Udah ada pengalaman belum untuk menjalani gaya hidup sehat kayak gini? Ada hal yang paling lucu ketika kita ngobrolin gaya hidup sehat ya. Seperti wanita-wanita pada umumnya yang waktu itu belum tahu pengetahuan tentang diet, saya pun terjebak dari beberapa diet gitu kan. Dari yang suplemen sampai saya asam lambung naik, pernah. Kemudian diet mayo yang sampai kayaknya lidah gue mati rasa deh. Sebelum COVID saya udah pernah lidah mati rasa gara-gara diet mayo. Pernah gitu. Kemudian diet apa? Pokoknya lucu deh diet. Ada ini olahraga yang terlalu diporsir gitu. Benar kata dokter. Sebenarnya memodifikasi gaya hidup sehat adalah kalau untuk kita yang baru ya mungkin sama seperti saya sekarang, perlahan-lahan, tapi supaya ini jadi kebiasaan terus-menerus gitu. Jadi waktu saya diet untuk anak pertama saya itu, saya melakukan ini. Saya makan pagi itu buah aja, kemudian makan pagi cuman buah sama larutan lemon gitu, air lemon ditambah VCO. Kemudian siang itu saya makan nasi dan sayur, dan malamnya saya cuman makan sayur dan protein gitu. Saya lakuin itu. Berhasil turun berat badan, berhasil. Hamil, ya alhamdulillah hamil. Tapi ketika saya harus ngulang kayak begitu, kayaknya enggak deh. Kayaknya gue nggak mau deh gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika saya udah melahirkan nih sekarang nih gitu kan, akhirnya harus pelan-pelan lagi untuk diet gitu. Kayak misalnya hari ini nih saya skip makan malam, pinter banget gitu, kayak ntar aja deh makan malam gitu.
kayaknya ntar makan malam, ya kenapa gue skip, ntar kemalaman gitu. Sebenarnya kan diet itu yang paling penting adalah makan itu waktunya kapan, jenisnya harus banyak, kemudian jenisnya banyak tapi porsinya sedikit. Karena kan yang kita tahu bener ya dok ya, kalau misalnya wanita dengan PCOS itu biasanya kekurangan justru dia mikronutriennya gitu, itu agak bermasalah karena biasanya dia lebih kekurangan zinc, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin B kompleks itu biasanya jadi masalah wanita dengan PCOS gitu. Ya mana saya baru tahu tuh sekarang gitu Mbak. Iya, nah ini ya, memang pejuang diet tuh kayaknya kayak kita nih ya Mbak ya, memang bukan hanya tawaf klinik tapi tawaf diet ya. Coba ini, coba ini, coba ini, ya kan gitu ya. Pada akhirnya kan gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya tidak ada satu metode diet pun yang efektif, dan kecuali itu ya tadi restrict kalori gitu atau Mediterranean diet itu masih bisa masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau sampai diet-diet yang sampai menurut aku intermittent fasting itu di aku pernah nggak berhasil, karena begitu buka jendela ya kan kalau orang yang pas buka intermittent fasting itu buka jendela ya. Kalau aku tuh lebih gerbang komplek gitu, jadi kayak semuanya ayo masuk gitu. Pelepasan. Berarti yang harus dilatih nggak cuma lidah dan perut, yang harus dilatih juga selama diet. Berarti otak gue juga mesti dilatih nih gimana caranya teratur mindset. Betul mindsetnya. Nah, ini dok ya, sebenarnya nih dok, kalau tadi kan kita pasti juga akan meraba-raba nih pola diet nih harusnya seperti apa. Kalau dokter tadi udah menyebutkan sebenarnya karbo itu ada karbo yang begini, gula juga dihindari. Nah, ada nggak sih sebenarnya dok pola diet khusus atau yang sebenarnya dokter sarankan untuk para PCOS fighters atau yang pada berat badan berlebih dan sedang menjalani promil nih dok? Sebenarnya tadi yang dibilang oleh Mbak Ana juga nggak ada yang khusus karena tiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi memang mungkin diet yang ini, yang tadi diet intermittent fasting untuk satu orang, untuk saya itu bekerja ya, it works gitu ya. Kalau saya ya intermittent fasting itu bekerja selama ini gitu. Tapi ya untuk orang lain mungkin nggak bekerja gitu ya. Mediterranean memang yang paling baik sih sebenarnya dari beberapa penelitian juga. Bukan hanya untuk PCOS, bahkan untuk penyakit-penyakit lain seperti endometriosis atau infertilitas lain-lainnya itu juga cukup baik gitu ya, Mediterranean. Kemudian kalau untuk PCOS sendiri yang khusus itu nggak ada ya, jadi memang semuanya disesuaikan dengan tiap orang berbeda-beda, genetiknya juga berbeda-beda gitu. Yang penting itu tadi restriksi kalorinya ya, jadi restriksi bukan defisit ya, merestriksi, bukan sampai dia defisit kalori gitu, tapi istilahnya dia membatasi kalorinya gitu. Jadi jangan juga dia sampai kekurangan kalori gitu, kekurangan energi. Nah, kalau kekurangan energi itu juga bisa mempengaruhi pola haidnya gitu, mempengaruhi hormonalnya juga gitu. Jadi tidak ada yang khusus sih. Nggak ada yang khusus ya dok ya, oke. Yeah. Nah dok, kita tadi bicara mengenai persiapan program hamil dari pola hidup sehat atau perbaikan gaya hidup. Selain itu, apalagi sih dok yang sebenarnya perlu dilakukan para manggilnya PCOS apa sih, sister ya? Sister ya. Nah, para sister semua dan para lady semua malam hari ini tuh apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menuju program hamil nih dok, selain dengan gaya hidup itu? Ya, dari selain gaya hidup, yang paling penting itu juga mengenali diri sendiri ya. Jadi kita harus we have to know our body gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu. Yang paling gampang itu haid tadi ya. Jadi jangan abai gitu. Ini paling sering ini pasien-pasien kapan ditanya siklus haid gitu, langsung berapa ya, kapan ya saya haid ya gitu, terus lihat suaminya lebih hafal daripada istrinya gitu. Karena kalau lagi haid gitu berarti lagi nggak boleh ya dok, gitu. Puasa ya. Nah itu yang paling penting. Jadi gimana kita mau tahu siklus haid kita teratur atau enggak kalau kita nggak pernah memperhatikan gitu ya, tidak pernah istilahnya ya paling nggak minimal mencatat gitu ya, atau sekarang mungkin ada ada We Love ya, We Love. Jadi kita bisa ada aplikasi gitu, jadi kita bisa tahu gitu, bukan hanya kapan haidnya, siklus haidnya kita juga bisa tahu teratur atau nggak teratur, kapan kita harus mulai berobat ke dokter, wah ini nggak teratur ini.
Nah, kalaupun yang teratur, kita bisa tahu nih kapan masa suburnya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu penting itu. Jadi mengenal diri sendiri. Selain dari siklus haid, kita juga harus mengenal tanda-tanda misalnya kayak keputihan gitu ya. Keputihan yang berulang, yang penyakit-penyakit yang mungkin yang tidak sewajarnya dialami oleh seorang perempuan gitu. Misalnya keputihan berulang gitu, jangan diabaikan gitu, atau mungkin ada keluhan nyeri haid gitu, atau benjolan di perut gitu ya. Jadi memang lebih baik kita istilahnya parno gitu daripada terlambat gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah dok, selain itu, apakah kita juga perlu melakukan pemeriksaan rutin nih dok? Seperti kita harus datang tiap bulan ketika kita hari haid, kan kita biasanya untuk pemeriksaan itu kan hari haid kedua. Padahal lagi risih-risihnya tuh ya, lagi haid diperiksa gitu ya. Nah, sebenarnya pemeriksaan apa aja sih dok yang perlu dilakukan para sister semua dan para ladies nih untuk kita menuju program hamil, dan kenapa sih harus dilakukan itu semuanya di hari haid kedua itu dok? Ya, jadi bagi mereka yang tidak ada gangguan kesuburan, istilahnya mungkin belum setahun ya, belum setahun menikah dan usianya juga istrinya masih muda di bawah 35 tahun. Sebenarnya itu 85-90% itu akan hamil gitu. Asalkan yang tadi haidnya teratur, siklus haidnya teratur gitu ya, tidak pernah ada riwayat-riwayat penyakit kandungan sebelumnya gitu, atau riwayat-riwayat penyakit yang misalnya penyakit sistemik ya, penyakit misalnya tiroid gitu atau diabetes dan lain-lain gitu. Semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, berhubungan aja yang penting, berhubungan yang rutin gitu, tidak perlu periksa. Nggak mau periksa ke dokter kandungan juga nggak apa-apa, mau periksa juga nggak apa-apa ya, tapi nggak harus tiap bulan gitu ya. Nah, tapi bagi mereka yang memang sudah ada gangguan gitu ya, gangguan kesuburan, misalnya udah mencoba 1 tahun tapi nggak hamil-hamil, atau belum 1 tahun tapi dia haidnya nggak teratur nih. Jadi memang mungkin ya tadi yang dibilang oleh Mbak Ana ya, mungkin ada riwayat PCOS, sudah pernah dibilang ada PCOS gitu, atau udah pernah dibilang haidnya nggak teratur gitu. Kemudian selama menikah juga haidnya masih nggak teratur gitu ya. Tentunya akan sulit menentukan masa suburnya kapan. Nah itu langsung periksa gitu. Jadi periksa. Nggak harus tiap bulan ya, tergantung dokternya. Tergantung targetnya, kebutuhannya, ingin cepat hamil atau ingin hanya memperbaiki haidnya saja gitu. Kalau program hamil memang kita biasanya lakukan pemeriksaan pada hari-hari tertentu. Tapi nggak selalu. Bagi mereka yang ingin memeriksa pertama kali, baru pertama kali ini sering banget pertanyaan. Baru pertama kali mau periksa, ragu kapan ya nih, apa pas lagi haid ya atau nanti setelah selesai haid ya. Nggak perlu ragu, datang aja dulu, datang ke dokter gitu. Baru belum pernah periksa sama sekali toh gitu. Nanti dokternya yang akan menilai. Misalnya dia datang pada saat haid gitu, ya udah nggak apa-apa di USG gitu ya, di USG itu kalau pada saat haid kita melihat dasar gitu. Jadi basicnya telurnya berapa, basic untuk siklus itu. Jadi telurnya nanti ini ada berapa untuk siklus ini. Kemudian ukuran dinding rahim gitu. Kemudian adakah penyakit-penyakit seperti miom, kista dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau dia periksanya mungkin pada saat selesai haid, yang kita lihat beda lagi gitu, yang dinilai beda lagi oleh dokternya. Dokternya akan menilai adakah telur yang berukuran udah besar gitu ya, untuk melihat oh mungkin dia siklusnya ini berovulasi, kurang lebih ovulasinya berapa hari lagi. Nah, itu bisa dilihat gitu. Jadi nggak usah khawatir, biarin dokternya yang mikir gitu, biarin dokternya yang pusing gitu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kapan harus periksa lagi, dokternya yang akan menentukan gitu. Misalnya memang oh ya ternyata bagus, siklusnya bagus, ini ada ovulasi dan lain-lain gitu. Ada sel telur yang berukuran besar gitu, ya udah berhubungan gitu. Biasanya dokter akan menentukan kapan harus berhubungan, yang baiknya kapan gitu. Jadi nggak perlu pusing gitu kalau baru pertama kali, kecuali kalau memang sudah mulai ke treatment gitu ya. Jadi misalnya dokternya mutusin, oh yuk kita inseminasi atau kita kasih obat penyubur. Ya, kalau seperti itu, kalau memulai biasanya kita memang selalu mulainya dari hari kedua atau hari ketiga haid gitu.
Oke. Jadi sebenarnya intinya nggak usah pusing, biar dokternya aja Betul. yang pusing, biar Mbak Met Iya, yang pusing gitu ya sebenarnya ya dok ya. betul. Nah, dari ini nih pastinya Mbak Ana tadi kan kalau udah juga tawaf klinik, tur klinik pasti juga mengalami hal yang sama dong seperti yang kita rasain. Kenapa sih harus periksanya di head hari kedua dan selama ini menuju ke program hamil tadi akhirnya hamilnya alami ya Mbak ya? Belum sempat program Ya. yang ke berbantu ya. Aku Nah, hamil itu alami. pengalamannya gimana Mbak? Dari pertama kali ditegakkan tadi PCOS terus pada akhirnya hamil alami itu gimana tuh? Yang pertama itu ups and down ya, karena kan aku perjuangan hamilnya lumayan agak-agak lucu gitu daripada orang-orang kan. Udah 3 kali gagal, aku liburan baru hamil gitu jadi ceritanya. Jadi pada akhirnya setelah 3 kali gagal, aku kayak ngerasa pengen lepas stres dulu gitu. Dari sebelum itu pun aku termasuk orang yang apa ya kayak ngatur emosi gitu loh Mbak. Kayak anak-anak sekarang kan emosinya emang agak labil kan, Iya. anxiety gitu kan sering kan. Nah, aku orang yang lumayan kayak gue mesti gimana nih untuk mengerem si anxiety ini gitu. Jadi aku dulu lucunya I've been in lowest point kan gitu kayak kalau kok orang-orang pada cepet banget hamil ya gitu. Banyak aku dulu punya satu usaha sama temenku, usahanya itu usaha foto pre-wed. Nah, banyak klien-klienku yang pre-wed itu menikahnya kan lebih dulu aku gitu daripada mereka. Mereka udah hamil gitu. Kok gue kayak keguguran aja nggak pernah gitu. Jadi kayak panik gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya aku tuh udah deh emosi dulu nih yang aku kontrol kan setelah udah mencoba diet, oke, emosi gue kontrol. Aku tidak pernah datang ke acara keluarga, apalagi yang berhubungan dengan anak, kelahiran anak, akikah. Itu aku biasanya datangnya tuh bahkan sampai pernikahan, aku datang tuh kayak udah mau kelar baru datang. Aku yang datang, akunya nggak ada gitu. Aku bener-bener kayak daripada gue stres sendiri kan ya gitu. Aku punya moto kayak gitu tuh akhirnya gitu. Baru akhirnya suami ngajak liburan ke Kalimantan. Pokoknya kita bener-bener liburan hampir seminggu. Udah liburan seminggu nih. Pulang ke Tangerang, extend gitu. Extend lagi aku seminggu ke Bogor sendiri. Baru suami nyusul seminggu lagi gitu. Nah pulang dari Bogor itu aku hamil. Jadi aku ngerasa kayak sebenarnya ya mungkin karena saat itu aku udah kayak ngerasa relax, udah kayak ngerasa santai gitu dan udah mulai merasa ketika berhubungan sama suami itu udah nggak kepikiran harus jadi udah nggak kepikiran kayak gitu. Oh ya udah ayo gitu ikutin aja jam biologisnya gitu jadi kayak gitu. Jadi waktu itu sampai ada bercandaan kayak gini Mbak. Sebenarnya itu bercandaan udah lama sih ya. Yang aku kalau mikir aku waktu itu ngomong kayak gitu, itu aku ngerasa baru mikirnya tuh berapa tahun kemudian aku pernah ngomong kayak gitu dan ternyata sebenarnya omongan waktu itu benar gitu. Jadi aku temenan itu banyakan cowok gitu kan. Nah bercandaan cowok kan emang agak-agak kasar ya Mbak ya gitu. Mereka bercanda kayak gini sama aku. Ah nggak jago loh gitu, nggak jago loh bikin anak gitu, mau tes dulu nggak sama gue gitu. Kasar sih lumayan, cuman karena aku orangnya santai, aku cuman bilang kayak gini, gue kan mau bikin enak, kalau baru bikin anak, kalau sama lu mah bikin anak doang, nggak bikin enak ya. Terus baru kepikiran berapa tahun kemudian, oh berarti gue harus bikin enak dulu, bener, baru nanti jadi anak, kayak gitu Mbak. Iya bener banget ya, jadi harusnya itu memang kita ada di yang nyaman ya, relax, nggak kayak turnamen ya Mbak ya, yang harus ini harus menang, ini harus menang gitu ya dok ya. Kebanyakan kayaknya kayak gitu ya dok ya. Iya benar. Bukan dirasain tapi dipikirin mungkin ya. Bukan dirasain tapi dipikirin. Oke, seru nih ya obrolan kita ya, udah mengarah-mengarah ke yang pertandingan. Oke, nah ini aku mau baca dulu nih pertanyaan dok. Dok, siklus saya tidak teratur, tapi pas pakai aplikasi We Love Official, tahu masa subur pas dites pack ovulasi, garis merah nih, dok. Kemudian, garis merah 2 terang, itu peluangnya bisa hamil, gimana nih, dok? Ya, jadi kalau misalnya dari aplikasi
dikatakan lagi masa subur, kemudian pas diperiksa tes ovulasi itu positif gitu, maka kemungkinan besar 95% dia akan berovulasi. Jadi kalaupun dia berhubungan, dia memiliki peluang 20% untuk terjadi suatu kehamilan. Jadi memang peluang kehamilan seorang perempuan itu, suatu pasangan itu, seorang manusia gitu, memang nggak tinggi-tinggi banget. Peluang kehamilan per bulannya itu paling 20% gitu, jadi nggak 100%. Karena banyak sekali faktor X yang menentukan kehamilan, bukan hanya semata-mata ovulasi, ada atau tidak ovulasi gitu ya. Jadi kalau memang demikian, dari aplikasi itu sangat baik sekali ya. Jadi aplikasi dikombin dengan tes ovulasi, itu akurasinya bisa hampir dengan 100% gitu. Nah, itu sangat bagus gitu. Jadi jangan cuma ngecek terus sudah lupa gitu, nggak berhubungan deh gitu. Ya nggak hamil juga gitu kan. Ngecek-ngecek doang. Jadi memang tetap harus dilakukan hubungan yang rutin gitu ya. Hubungan yang rutin itu nggak pas waktu dia positifnya aja atau dia pada saat masa subur. Memang lebih baik dilakukan itu malah justru sebelum dia ovulasi gitu. Maka angka kehamilan itu akan cukup tinggi, bisa sampai 20-30%. Ya, jadi jangan khawatir, walaupun siklus haidnya nggak teratur, ya siklus haid nggak teratur itu bisa dua kemungkinan, benar-benar tidak ovulasi atau ovulasinya terlambat gitu ya. Jadi pada pasien PCOS itu kemungkinannya itu anovulasi atau oligoovulasi. Oligoovulasi itu berarti dalam 1 tahun tuh mungkin ovulasinya hanya beberapa kali karena siklus haidnya sangat nggak teratur, jadi ovulasinya terlambat gitu ya. Makanya kadang-kadang mereka yang mungkin siklus haidnya nggak teratur terus tiba-tiba hamil gitu, nggak tahu gitu. Ya, pas dihitung-hitung usia kehamilannya masih kecil, berbeda dengan haidnya gitu. Ya itu wajar-wajar aja karena mungkin ovulasinya terlambat gitu. Oke, nah ini tadi kan udah ada ya ladies yang memakai aplikasi We Love dan memang terbukti ya dok ya bisa diteruskan pakai test pack ovulasi dan ayo berhubungan dengan cuma test pack doang gitu ya dok ya. Oke, nah ini dok pertanyaan selanjutnya dok, haid saya kacau ternyata prolaktin 181. Jika sudah normal, apakah bisa naik lagi? Ya, nah ini yang tadi yang saya sebutkan di awal ya, jadi PCOS itu banyak yang mirip gitu. Salah satunya ini hiperprolaktin. Nah, ini paling penting gitu. Jadi memang kalau ke dokter itu pasti akan dicek dulu gitu prolaktinnya. Kalau prolaktinnya tinggi kita harus turunkan dulu gitu. Karena memang bisa jadi mungkin penyebab gangguan haidnya itu bukan karena PCOS ya, tapi karena hiperprolaktin. Tapi kadang-kadang PCOS sendiri bisa menyebabkan prolaktin tinggi gitu. Jadi memang walaupun prolaktinnya udah turun, ternyata masih PCOS ya, jadi gambarannya masih PCO, masih haidnya nggak teratur gitu. Nah, baru kita lakukan induksi ovulasi gitu, yang biasanya kita berikan kayak tadi yang Mbak Ana bisa dikasih obat-obat penyubur ya, Profertil atau Femaplex atau Femara, maaf saya nyebut merek nih gitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk hiperprolaktin murni gitu, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya di atas 100 itu biasanya bisa penyebabnya dari sentral gitu. Ada tumor kecil, misalnya ada mikroadenoma atau makroadenoma gitu. Nah, itu harus dicari tahu gitu. Atau mungkin memang ada penyakit-penyakit tertentu, hipotiroid gitu. Nah, atau mungkin ada idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya sama sekali. Jadi, kalaupun dia penyebabnya ada ya, kita bukan hanya mengobatin prolaktin, jadi kita harus penyebabnya dulu yang kita tangani gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya hipotiroid yang paling sering kita tanganin gitu hipotiroidnya. Apakah dia bisa meningkat lagi? Bisa, jawabannya bisa gitu. Bisa aja gitu. Ya, jadi memang penyebab hipoprolaktinnya ini apa gitu. Kalau misalnya penyebabnya cuman karena unexplained, tidak diketahui, ya kita berikan obat-obatan sampai dia kadarnya normal gitu. Kemudian langsung program hamil seperti itu sebelum dia sempat naik lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok ya, mengenai siklus ya nih. Kayaknya emang seru kalau kita selalu ngomongin siklus haid ya. Dok, kalau siklusnya kadang 23 hari, kadang 33, setelah itu memendek lagi jadi 24. Ini apakah normal, Dok? Ya, jadi siklus haidnya normal itu memang 21 sampai 35 hari. Atau beberapa literatur sekarang mengatakan 24 sampai 38 hari gitu ya.
Nah, tapi bukan hanya range-nya. Jadi yang dibilang normal itu variasi antar siklus itu. Kalau variasinya masih dalam 7 hari, misalnya dari 23 ke 30 hari itu masih 7 hari kan ya, itu masih normal. Tapi kalau benar-benar acak adut gitu ya, 23 hari, terus besoknya 35 hari, walaupun masih dalam range normal sebenarnya ya, terus besoknya lagi 21 hari, itu acak adut gitu. Itu sebenarnya udah termasuk tidak normal gitu ya. Jadi mungkin perlu diperiksakan lebih lanjut ke dokter kandungan gitu untuk dilihat masalahnya di mana gitu. Oke, menarik ya nih ya. Aku mau sedikit sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ke Mbak Ana. Mbak Ana juga mengalami hal seperti ini juga nggak, Mbak? Karena dari tadi kan kita ngomongin soal siklus haid nih. Kalau PCOS itu kan tadi ya dokter udah bilang yang siklusnya tuh, aduh kadang ada, kadang nggak, setahun bisa berapa kali, atau harinya itu bisa panjang pendek. Mbak Ana juga mengalami hal ini juga, Mbak? Ini sedang saya alami. jadi jadi alhamdulillah di bulan kemarin, di tahun kemarin saya berhasil mencatat. Waktu itu saya pernah ikut webinarnya dokter Gita. Dia bilang seminimal-minimalnya itu 8 kali siklus dalam 1 tahun. Jadi di tahun kemarin saya berhasil 8 kali, persis 8 kali. Jadi udah mulai bangga tuh. Terus ceritanya self reward lah, ya kan, kayak anak zaman. Aku liburan 1 bulan, dilepas juga tuh dietnya, dilepas juga tuh olahraganya. Terus sekarang Januari kemarin masih mens sih, terus sekarang Februari udah mulai selesai. Kok belum ya gitu? Kok waduh gitu. Karena Januari kemarin kok di awal bulan kan. Nah sekarang terus di We Love tuh udah ngeliat di akun We Love-ku, aku udah lihat loh angkanya depannya 40-an, berarti udah waktunya aku kembali katanya. Aku mungkin aspeknya positif kali, Mbak. Iya. Masih ada aspeknya, masih ada waktunya. Negatif, masih negatif dong. Gitu. Jadi aku merencanakan weekend ini aku akan bertemu dengan Oxjinku sepertinya. Oke, dah. Aku kalau mau keluar agak ngeri ya dok ya. Dimana aku juga lagi nggak sehat, suaraku udah kayak biduan abis putus cinta. Jadi tadinya minggu kemarin, terus kayak aduh tenggorokan gak enak, ntar dulu deh nularin orang gitu. Jadi burung. Jadi mungkin weekend ini aku akan melakukannya gitu. Nah, jadi memang gitu ya dok ya, untuk PCOS itu ada kadarnya minimal harus berapa sih dalam setahun baiknya, dan itu kan tadi Mbak Ana begitu lepas diet gitu, begitu lepas kayaknya pola gaya hidup tuh langsung kembali lagi nih ke habit yang lama. Jadi se roller coaster itu ya dok ya? Iya benar, PCOS ya itu ya sama yang seperti saya alamin kan, saya cerita juga kan, berat badan naik dikit langsung haidnya terlambat gitu. Jadi memang sangat sensitif sekali gitu ya para pas penderita PCOS ini. Jadi memang perubahan gaya hidup itu sangat mempengaruhi gitu bagi penderita PCOS gitu. Nah untuk benar-benar ya, jadi kayak Mbak Ane gitu ya, siklus minimal itu 8 kali, betul. 8 kali dalam 1 tahun itu. Jadi kita misalnya kalau baru 35 hari, 38 hari ya it's okay lah gitu ya, masih bisa ditunggu. 40 hari sebenarnya juga masih bisa ditunggu. Tapi memang pada penderita PCOS gitu yang haidnya tidak teratur dan bukan ingin hamil gitu ya, dan tidak ingin hamil gitu, sedang tidak ingin hamil, memang sebaiknya itu warningnya itu adalah haid itu jangan lebih dari 3 bulan gitu, warningnya ya. Jadi lebih dari 3 bulan sekali, kalau lebih dari 3 bulan bahkan 6 bulan sekali itu ya udah hampir dipastikan itu siklusnya tidak berovulasi. Tapi kalau tidak berovulasi aja ya nggak apa-apa ya, memang nggak mau hamil gitu kan ya. Nah tapi masalahnya adalah dinding rahim gitu ya, dinding rahim ini menebal terus gitu. Apabila dia terus-terusan tebal, dia bisa berubah sifatnya menjadi ganas gitu. Nah makanya itu kenapa 3 bulan itu harus haid, pokoknya dalam 3 bulan itu harus haid gitu. Jadi memang betul nih Mbak Ana nih, keputusan yang tepat banget nih, udah 40 harian periksa ke dokter ya. Nggak masalah kalau misalnya dokternya kasih obat pemancing haid ya, kalau mungkin pernah dengar Primolut, Norelut lah segala macem gitu. Diberikan itu, misalnya terus-terusan diberikan itu nggak masalah, yang penting dinding rahimnya itu nggak sampai tebel terus, karena itu bisa berisiko untuk terjadinya kanker rahim di kemudian hari gitu.
Itu sih Oke. warning sign-nya. Iya, ini Langsung aku ya yang ini. Iya, aku mau nambahin juga tentang dinding rahim. Aku Mm-mm. punya trauma sebenarnya pernah dikuret itu bleeding dari dinding rahim itu Oh, lumayan agak serem Mbak. Ini kayak hamil iya, enggak tapi kok iya, darah itu pada akhirnya ngucur terus gitu. Itu betul. Oke, jadi memang Iya, harus betul. harus udah tahu ya apa namanya lampu merahnya atau lampu kuningnya itu Iya. ada di mana gitu ya. Saatnya udah harus pemeriksaan rutin ke dokter ya. Ini sebenarnya ada apa sih kayak tadi dokter bilang di awal, know your body gitu loh. Ayo sayangi diri sendiri gitu ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, nah Dok nih terkait dari berat badan ini juga ada yang nanya mengenai BMI nih. BMI itu hitungnya gimana ya Dok? Soalnya BMI sudah normal pakai timbangan yang ada aplikasinya, tapi masih belum height juga. Height terakhir 11 Januari dan ada riwayat hiperplasia endometriosis tipe atipik ya. Atipik atau atopik Dok? Iya, Atipik, gimana atipik. tuh Dok? Ya. Ini Atipik ya. hiperplasia endometrium ya, bukan hiperplasia endometriosis. Ya, BMI itu menghitungnya sih gampang sebenarnya, berat badan plus tinggi badan kuadrat ya, tinggi badan kali tinggi badan gitu. Nah, jadi BMI yang normal itu 18,5 sampai 24,9 lah gitu ya. Jadi di atas 25 itu udah termasuk overweight, di atas 30 itu udah termasuk obesitas gitu. Nah, oh ya, height-nya udah normal, tapi Ya, belum hamil ya. height. Jadi memang Iya, betul. ya, height normal pastikan itu betul-betul height atau bukan gitu ya. Yang pertama. Kemudian di sini dibilang hiperplasia. Kalau hiperplasia memang kemungkinan untuk hamil itu kecil sekali ya. Hiperplasia itu penebalan, itu tadi salah satu efek dari penebalan dari siklus yang tidak berovulasi itu, jadi penebalan terus dia menyebabkan adanya hiperplasia. Jadi banyak gitu ya, jaringannya itu banyak, jaringan dinding rahimnya itu menebal gitu. Nah, itu lama-lama kalau dibiarkan dan tidak diobati itu bisa menyebabkan terjadinya kanker rahim gitu. Saya udah dapat itu banyak ya, nggak banyak ya. Mungkin ada 2 atau 3 pasien saya yang akhirnya lagi program hamil akhirnya berujung ke kanker dinding rahim, kanker endometrium, walaupun baru stadium awal gitu ya. Tapi ya sangat disayangkan sekali, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Jadi tentu saja nggak hamil ya, karena dinding rahimnya gitu. Jadi hamil itu bukan hanya masalah di ovulasi, tapi masalahnya juga di dinding rahimnya gimana, saluran telurnya gimana, spermanya di mana. Jadi memang banyak sekali yang mempengaruhi untuk terjadinya suatu kehamilan. Oke, Gitu. apakah itu juga disebabkan dari berat badan yang berlebih juga, Dok? Maksudnya berat badan berlebih, tadi kan kita udah menjawab mengenai PCOS. Apakah itu juga mempengaruhi ke dinding rahim atau endometrium itu sendiri, Dok? Ya, bisa secara tidak langsung. Jadi dia mempengaruhi gangguan ovulasi terlebih dahulu, mengganggu siklus haid, dan akhirnya mengganggu penebalan dinding rahim gitu, akibat dari gangguan ovulasi itu. Ya, bisa. Nah, bisa ya Dok ya. Selanjutnya nih Dok, kalau terapi PCOS untuk underweight ini seperti apa ya? Nah, kalau tadi kita membahasnya selalu yang berat badan berlebih ya Mbak Ana ya. Ternyata ada juga PCOS yang dia tidak berat badan berlebih ya? Iya, Lean PCOS namanya. Ya, jadi itu tadi ini sempat saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Ana waktu pas simbol tadi keluar. Nggak ada sinyal. Jadi ada yang namanya Lean PCOS gitu ya. Kadang-kadang kita Lean PCOS 25% itu masih mengalami yang namanya resistensi insulin gitu. Nah, itu masalah utamanya. Jadi insulinnya itu yang menyebabkan gangguan ovulasi, menyebabkan hiperandrogen dan lain-lain gitu ya. Jadi walaupun dia BMI-nya normal, kadang-kadang distribusi lemaknya tidak normal gitu. Jadi mungkin coba deh diukur lingkar perutnya lebih dari 80 nggak? Kalau lebih dari 80 maka kemungkinan ada resistensi insulin gitu ya, karena lemak visceral atau lemak di bawah perutnya itu banyak gitu. Itu yang menyebabkan gangguan hormonal. Nah, itu. Ya, jadi penanganan Lean PCOS dengan pasien-pasien obes PCOS itu kurang lebih sama gitu penanganannya ya. Jadi tetap gitu makannya walaupun mereka kurus ya, tapi tetap kalorinya diperhatikan gitu ya, dipertahankan ya. Dipertahankan kalau misalnya udah cukup gitu sesuai gitu ya nggak perlu dikurangi lagi gitu ya. Kemudian nggak perlu diet, maksudnya istilahnya nggak perlu yang sampai harus
berat badannya turun lagi, enggak gitu. Olahraga tetap dipertahankan karena itu bisa membantu untuk menurunkan kadar insulin gitu ya, olahraga. Kemudian konsumsi vitamin, asam folat, vitamin D gitu. Karena vitamin D ini juga ternyata dari berbagai penelitian sangat berkaitan dengan PCOS. Pasien-pasien PCOS rata-rata defisiensi vitamin D, baik yang obes maupun yang lean gitu. Nah, kemudian bagi mereka yang ingin hamil, ya obatnya ya tentunya ya dilakukan induksi ovulasi gitu ya, atau obat-obat penyubur gitu ya jika ingin hamil gitu. Pemberian obat-obatan diabetes kalau memang ada resistensi insulinnya seperti metformin seperti itu. Kurang lebih sih sama sebenarnya penanganannya gitu. Kurang Cuman lebih ya itu sama saja ya, dia Dok ya. tidak harus menurunkan berat badan gitu ya. Cuman kalau memang ada distribusi lemak yang nggak normal ya itu tetap dia harus istilahnya periksa gitu ya, ada resistensi insulin atau tidak. Oke. Nah, ini kalau di PCOS Fighters ini banyak juga ya Mbak Ana yang mengalami underweight kayak gini ya. Kalau dengar dari curhatan teman-teman kayak gitu. Banyak banget. Bahkan salah satu admin kita itu Alfi yang aku sempat live, mungkin bisa dilihat ya di IG feed kita. Live beberapa minggu yang lalu bercerita tentang perjuangannya Lean PCOS-nya. Gitu. Banyak Lean PCOS. Jadi aku pun juga rada bingung ya kalau dulu PCOS ini 2015 aku didiagnosa, kok aku ngerasa sendiri gitu. Kemudian setelah 2017, oh ternyata banyak ya PCOS itu. Ternyata kasusnya banyak ya. Bahkan banyak juga dokter yang bilang, dokternya sendiri termasuk kan, dokter juga PCOS gitu. Dan Simpo juga PCOS gitu kan. Nah, betul. Lean PCOS, oh ternyata banyak ya gitu. Jadi makin kesini, oh ternyata umum ya gitu. Kita melihatnya jadi seperti itu. Betul. Benar banget nih. Kalau aku udah kelihatan banget PCOS ya, ada ini bulu-bulu di sini. Udah ada kumis ya Dok ya, kelihatan banget kalau Simbok. Oke, nah Dok, ini tadi ada pertanyaan yang menarik juga mengenai asam folat sebenarnya. Tadi aku ini, jadi kan banyak dari teman-teman ini, nah ini Dok, untuk penderita PCOS konsumsi asam folat itu wajib ya? Kira-kira kalau wajib tuh ada merek tertentu. Oke, kita nggak usah bicara mereknya nih Dok. Konsumsi asam folat itu karena ini cukup banyak ya, jadi kayak wajib gitu loh, kayak yang oke, kalau gue mau program hamil nih harus ke obat ini nih gitu. Ya. Benar nggak sih Dok? Ya. Jadi asam folat itu sebenarnya bukan hanya untuk PCOS, semua mereka yang ingin hamil itu paling enggak 3 bulan sebelum hamil itu mengkonsumsi asam folat. Tujuannya itu sebenarnya bukannya untuk kesuburan ya, tapi untuk jika hamil dia akan memberikan kehamilan yang berkualitas gitu. Jadi menghindari kecacatan ya, kecacatan pada janin gitu ya, asam folat itu. Dan yang paling kita takutin itu neural tube defect ya, jadi ada kelainan pada tulang belakang pada janin ya. Apabila kadar asam folat dalam tubuh seorang ibu hamil itu kurang, maka cukup tinggi kelainan-kelainan pada otak gitu ya, kelainan pada sumsum tulang belakang dan lain-lain gitu. Jadi itu sebenarnya asam folat itu tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan gitu, bukan untuk hamil. Tapi memang ada beberapa literatur ya, walaupun masih kontroversi, memang mengatakan asam folat itu juga bagus untuk kualitas sel telur gitu ya. Tapi itu masih kontroversial sih. Yang penting itu adalah untuk mempersiapkan kehamilannya gitu. Jadi bukan hanya PCOS, semua yang mau hamil ya paling enggak 3 bulan sebelumnya udah konsumsi asam folat gitu. Oke, nah nih satu lagi nih Dok ya pertanyaan, karena nggak kerasa nih ya udah 55 menit kita. Ya. Kalau kayak gini-gini mah pengennya rasanya nanti ya sampai 2 jam, 3 jam ya, pengennya ngobrol terus karena pertanyaan sebenarnya banyak banget. Nih Dok, yang dari tadi juga aku lihat banyak banget pertanyaan mengenai metformin. Dok, saya PCOS pas periksa ke dokter dikasih obat metformin. Ini juga kayaknya jadi obat wajib nih ya buat kita ya Mbak Ana ya, pejuang PCOS ya. Soalnya mual banget minum itu. Nah ini apakah betul sih Dok dan efeknya memang seperti itu gitu? Ya, memang salah satu efek metformin itu efek sampingnya itu mual gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengeluh juga mencret gitu ya, keluhan gastrointestinal gitu. Nah itu memang harus dibicarakan kembali ya ke dokternya gitu ya, untuk penyesuaian dosis gitu. Memang salah satu mengakalinya adalah konsumsinya bersama dengan makan gitu, untuk mengurangi mualnya gitu. Nah ada juga sekarang
metformin yang sediaannya yang slow release gitu ya. Jadi yang slow release yang XR, ada tulisannya XR gitu. Itu dikonsumsi mungkin cuma sehari sekali gitu. Nah, itu lebih meringankan gitu. Nah, jadi kalau seperti itu memang ya perlu dikomunikasikan kembali ya ke dokternya gitu ya, gimana gitu baiknya gitu. Kalau saya sih biasanya ke pasien kalau misalnya memang seperti itu ya saya kasih yang slow release atau mungkin dosisnya dikurangi terlebih dahulu, dosis yang paling minimal. Atau kita juga ada sebenarnya obat-obatan ya dari ekstrak tumbuh-tumbuhan ya dari apa namanya ya saya lupa. Pokoknya nama merek dagang ya. Apa? Ceylon yang dari kayu manis bukan dok? Ya kayu manis ya dari kayu manis ya. Ya merek dagangnya ya mungkin ya biar familiar juga ya Inlasin gitu. Nah itu bisa juga digunakan untuk apa menurunkan kadar insulin gitu ya. Vitamin D itu sendiri juga bisa berfungsi untuk menurunkan kadar insulin gitu. Jadi kita biasanya memberikan obat-obatan itu multiple gitu. Jadi bukan hanya metformin yang memang yang paling efektif memang metformin gitu ya, tapi kita bisa berikan juga seperti vitamin D tadi ya yang kayu manis gitu, ekstra kayu manis tadi, ataupun yang ada mengandung inositol gitu ya. Jadi ada merek-merek yang mengandung inositol gitu. Nah, itu juga bisa menurunkan kadar insulin gitu. Ya, sebaiknya sih konsultasikan kembali ke dokternya gitu. Oke, ya. Balik lagi ya, ladies dan juga sisters yang hadir malam hari ini. Kalau sesuatu terjadi dalam tubuh, ayo cepet-cepet ya, periksakan ke dokter ya. Harus dari apa ya, dari ahlinya nih ya. Walaupun di PCOS Fighters Indonesia pasti juga akan banyak saran-saran sharing ya Mbak ya di situ, tapi tetap semuanya harus kembali ke dokter masing-masing. Oke ya, nggak kerasa nih ya, malam hari ini udah hampir 1 jam setelah tadi perjuangan panjang, berarti kita 1,5 jam sebenarnya ya. Perjuangan panjang di awal keluar masuk ya, mohon maaf sebelumnya kalau tadi ada masalah di awal, masalah teknis yang tidak bisa dihindari. Oke ya, Dokter Santi, Mbak Ana, terima kasih banyak atas cerita serunya malam hari ini ya. Sama-sama. Next kayaknya kita harus ngobrol lagi nih kayaknya nih ya. Masih panjang banget membahas ya, membahas PCOS dan berat badan ini nih ya. Oke, Dok, sebelum akhirnya ditutup, boleh dong dikasih pesan semangat nih ya, spirit untuk para ladies dan sister malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi untuk pasien-pasien, untuk sisters ya yang menderita PCOS atau yang menderita obesitas, jangan khawatir gitu ya. PCOS ataupun obesitas itu bisa hamil gitu ya. Yang penting tahu gitu bagaimana caranya gitu ya, gaya hidupnya diperbaiki. Kemudian apabila gaya hidup sudah diperbaiki tapi tidak ada perubahan, segera konsultasi ya. Yang paling penting juga harus mengenali diri kita sendiri ya, tadi yang seperti saya sebutkan ya. You have to know yourself gitu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang gitu. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih dokter. Dari Mbak Ana nih, Mbak Ana boleh dong dikasih pesan yang menyemangati nih para pejuang garis 2 nih ya yang malam hari ini hadir, ataupun para lady semua nih yang juga masih bertanya-tanya, aku PCOS apa enggak nih? Mereka harus kemana sih untuk bisa satu rasa nih bersama dengan para PCOS Fighters Indonesia? Yang pertama pasti jangan pernah takut untuk memeriksakan diri kita ke dokter, karena ya disitulah bukan satu-satunya sih, maksudnya jalan yang terbaik karena kita bisa tahu keadaan kondisi kita sendiri gitu melalui dokter biasanya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, seperti biasa aku selalu bilang di live Instagramnya PCOS Fighter kalau kesehatan itu adalah investasi. Nah kalau anak itu rezeki. Jadi kalau misalnya kita investasi kesehatan dulu, karena biar tidak struggle aku sekarang begitu udah ngelahirin, aduh kayaknya mungkin lagi agak berat ya gitu, karena berinvestasi lagi dari nol gitu. Jadi kita sama-sama jangan lupa follow PCOS Fighter Indonesia dan DM kita kalau mau jadi sister kita, nanti kita invite ke grup WhatsApp yang ada. Oke, terima kasih Mbak Ana ya, cerita-cerita yang luar biasa, perjalanannya pasti masih panjang juga nih sebenarnya kalau mau diceritain ya. Oke, dan juga yang tadi masih pengen ngobrol sama Dokter Santi tadi sudah menyebutkan di awal, sebutkan lagi, beliau ada di klinik Bamet Meruyah ya, dokter ya? Iya, betul. Oke,
Jadi nanti juga bisa cari informasinya di bamed.id. Kalau mau jadi sistersnya nih ya, untuk mau ngobrol lagi sama Mbak Ana atau para pejuang lainnya ya, yang juga pasti punya cerita yang luar biasa di PCOS Fighter Indonesia, langsung aja DM ya. Aku juga nanti akan DM, aku mau ikut ke grupnya. Seru ya, ikut ke grup PCOS Fighters Indonesia yang kita tuh ada satu rasa di situ, jadi kita bisa sharing. Oke deh, kalau gitu seru banget. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak sudah hadir di We Love Talks malam hari ini, dan juga untuk para ladies dan sister ditunggu ya nanti untuk pengumuman pemenang dari giveaway malam hari ini. Dan terus simak di feed-nya We Love karena banyak banget informasi-informasinya, dan selalu We Love ini akan memberikan edukasi melalui We Love Talk. Jangan lupa ya, di-download juga aplikasinya untuk mengatur tadi ya siklus head, bukan mengatur siklus, mengatur masa subur, mengetahui masa subur, mencatat siklus head, yang itu sangat penting untuk kita para ladies dan sister semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Santi, sekali lagi terima kasih Mbak Ana, sampai jumpa lagi, sehat-sehat selalu ya, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.